apakah imam-imam yang 7 tadi ada perbedaan dalam membaca sebagian ayat Al-Quran? Ya, ada perbedaan di antara imam-imam yang 7 tadi dalam membaca sebagian ayat Al-Quran. Misalnya ayat Maliki Yaumiddin, yaitu ayat keempat dari surah Al-Fatihah. Para imam 7 berbeda pendapat mengenai kata Maliki. Ada yang memanjangkan satu alif atau dua harokat, dan ada juga yang mengqashar, memendekkan menjadi satu harokat. Imam Asim dan Al-Kisai membacanya panjang, yakni satu alif. Maliki Yaumiddin. Contoh perbedaan bacaan yang kedua adalah lafaz atau ayat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di sini ada dua bacaan. Yang pertama dibaca biasa seperti yang tadi saya baca, dan yang kedua dibaca dengan idgham kabir, yakni menjadikan pertemuan dua mim pada kalimat Ar-Rahim dan Maliki sama panjangnya dengan mad lazim kilmi mutsaqqal. Artinya, harokat kasrah pada mim Ar-Rahim melebur pada mim Maliki disertai panjang 6 harokat dan pemberatan bacaan atau bacaannya diberatkan. Idgham kabir semacam ini hanya dijumpai dalam riwayat As-Susi yang merupakan perawi dari Imam Abu Amr. Jadi cara membacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Contoh bacaan yang berbeda berikutnya adalah ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Di sini terdapat ikhtilaf pada kata as-sirat. Riwayat kumpul pada bacaan Ibnu Katsir membaca shad dengan sin, dan dua riwayat dari Imam Hamzah, yakni Khalaf dan Khalat, membaca shad dengan ishmam, yaitu menggabungkan bunyi shad dengan za. Jadi ayat ini bisa dibaca 3 cara. Yang pertama dibaca biasa, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang kedua mengganti shad dengan sin, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Dan yang ketiga membaca ishmam, yaitu menggabungkan suara shad dan za, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Macam-macam qiraat. Menurut Al-Jazari, macam-macam qiraat ditinjau dari segi sanad terbagi menjadi mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu' dan mudraj. Yang dimaksud dengan qiraat mutawatir adalah qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Dan qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, rasam Utsmani, dan terkenal di kalangan ahli qiraat. Oleh sebab itu, qiraat tersebut tidak dikatakan syadz. Sedangkan yang dimaksud dengan qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi rasamnya berbeda dengan rasam Utsmani. Qiraat syadz. Qiraat syadz adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih, seperti qiraat Ibnu As-Samaifah ketika membaca surat Yunus ayat 92. فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً. Kata nunajjika dibaca dengan nunjika, dan kata khalfaka dibaca
dengan khalafaka. Jadi ayat yang biasa kita baca dalam Quran kita, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Begitu. Menurut Abu Amr Ibnu Hajab, qiraat yang syadz dilarang pembacaannya pada saat sholat dan lainnya. Menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu bacaan adalah qiraat syadz dan membacanya pada saat sholat, maka batal sholatnya. Jika tidak mengetahui, maka terbebas dari kesalahan. Qiraat maudhu'. Qiraat maudhu' adalah qiraat yang tidak ada asalnya. Sebagai contoh, qiraat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dalam surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah dibaca dengan Allahu, dan kata al-ulama'u dibaca dengan al-ulama'i. Menurut Zarqani, qiraat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali, bukan dari Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah terbebas dari hal tersebut. Qiraat mudraj. Qiraat mudraj adalah qiraat yang disisipi penafsiran, seperti qiraat yang diambil dari Ibnu Abbas. Contoh seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabdahu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajji. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Kalimat fi mawasimil haji adalah penafsiran yang diselipkan dalam nas ayat tersebut. Daftar pustaka atau referensi dari penjelasan di atas adalah yang pertama kitab Taqribun Nashr fil Qiraatil Ashr karangan Imam Ibnu Jazari. Yang kedua kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan yang ketiga kitab Mabahits fi Ulumil Quran karangan Imam An-Nakhalil Qattan. Dan yang keempat kitab Zubdatul Itqan karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.